Assalamualaikum, semangat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Anda menjadi seorang terapis dengan menggunakan teknik akupuntur revolusioner manusiasi. Saya akan memberikan pengalaman ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada Anda itu bermanfaat untuk Anda ketika Anda menangani berbagai masalah kesehatan, terutama penyakit-penyakit yang terkait dan terhubung langsung dengan metode terapi. Sebelum saya mulai tentang penjelasan ini, kita akan coba lihat video ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan satu gambaran bagaimana listrik mampu membantu mengobati berbagai masalah kesehatan. Oke, kita dengar saja bersama-sama. Yang terapi manusia listrik, langsung praktek. Ini adalah Pak Adi dari Medan, ini Pak Sahban dari Bogor. Oke, mulai dirasakan ya Pak. Ini adalah listrik yang digunakan. Ya. Terapinya malah tegak. Ya, santai aja Pak, santai. Namanya baru pertama mulai kan, nggak apa-apa. Dari pelan-pelan Pak. Ini karena saya rekam jadi harus pelan-pelan. Iya, Ya. Oh ya. Oke. Oke. Siap. Jadi mainan. Iya. Ya. Oke, cukup. Sekarang periksa dari sini, Pak. Periksa ininya. Ya, dari awal, Pak. Ya. Iya. Ini pelan-pelan. Oke, rasakan, Pak. Nah, mendeteksi apakah di tubuh Pak Adi ada masalah dengan kesehatan. Oke, bawah terus. Ini merupakan salah satu peserta training yang datang dari Kota Padang, namanya Bapak Adi. Beliau adalah seorang trainer di sebuah perbankan Kota Padang. Yang satunya adalah Bapak Sahban. Beliau adalah seorang karyawan swasta. Kedua peserta training ini mengikuti training dimulai dari jam setengah 10 sampai jam 2 siang, dan hasilnya luar biasa. Mereka bisa mempraktekkan ilmu terapi. Mudah-mudahan nanti ketika Anda ingin belajar juga Anda bisa mencoba. Syaratnya masih baik atau tidak. Pak Edi ini adalah seorang trainer dari Bank BRI di Kota Padang. Menambah ilmu ceritanya, kata Pak Adi, sebuah pengalaman. Training hari ini insya Allah digunakan untuk karyawan Bank BRI di Padang. Sendi bukan belajar lepas bawah. Sini Pak. Sendi. Ya. Pergelangan. Gini. Ya. Nah. Pakai tangan kanan Pak, lakukan pakai tangan kanan. Pindah. Nah, Bukan. Kebalik. Nah. Karena ini jangan kena jari-jarinya. Nah. Oke, cepot, siap. Oke, ya. Oke. Pak Sahaban jangan takut Pak. Sama listrik takut nih. Ya, sekarang ya, yang mereka lakukan adalah mereka mencoba mendeteksi penyakit dari tangan pada pasien. Jadi tangan kita
bisa menjadi sebuah indikator apakah kita mengalami masalah kesehatan atau tidak. Perlu saya jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, ketika si terapis memegang tangan, itu ada jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, telunjuk, kemudian jari tengah, kelingking, jari manis dan kelingking. Ini masing-masing dari tangan tersebut merupakan titik akupuntur atau titik refleksi untuk mendeteksi apakah mereka memiliki sakit atau tidak. Nah, saya ambil contoh bahwa ketika si terapis memegang jempol, maka kita bisa mengetahui bahwa apakah pasien itu memiliki masalah saraf kejepit atau masalah batu ginjal. Jadi Bapak Ibu, jempol itu menunjukkan apakah pasien mengalami gangguan pada saraf kejepit atau pada ginjal. Yang kedua adalah ketika terapis memegang jari telunjuk, terapis bisa mendeteksi apakah pasien mengalami gangguan pada tangan atau kaki. Jadi kalau misalkan kaki atau tangan itu mengalami cedera atau sakit atau mengalami kecelakaan, atau bisa jadi disebabkan karena asam urat atau rematik, itu si terapis bisa mendeteksi, oh ini sakitnya disebabkan oleh salah satu sakit yang tadi saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman si terapis Indonesia, jadi Anda jangan khawatir bahwa teknik akupuntur revolusioner manusia listrik ini mampu mendeteksi sakit pada pasien dengan menggunakan teknik ini. Ya, kita coba lihat, lanjutkan bagaimana mereka melakukan aktivitas terapis. Tangan. Kalau perpindahannya udah jago Pak, tinggal ini doang. Tangan ini susah. Ya. Ini ya. Ya. Tapi itu di setel juga. Ini udah di ini kan? Bapak yang tahu tuh keras Iya, apa ini keras apa enggak? Bapak? Sedang. Ini baru kali ini pasien sama terapi ngobrol. Yang ada hajar-hajar aja, nyaman ngobrol. Pasien bisa ngobrol. Tapi nggak apa-apa, ini baru latihan ya Pak ya. Namanya latihan. Di terapi juga harus merasa-rasakan ya. Iya. Tahu hasilnya. Iya. Bergerak semua ya Pak. Abang kita dari Madura. Apa kan tadi kan itu kamu. Tapi kan ya, agak berada. Ini kita di sini ya. Mana tadi? Kiri ke atas. Kiri pindah ke atas, kanannya megang Ini. pergelangan ya. Yang terapis tegang banget. Ngebayangin. Wih, tajam katanya. Temen aja. Itu ayah ya? Bukan Pak Adi sama Pak Sarhan. Pak sama ayah. Temen aja. Lepas ini. Rasa-rasain. Oh, apa ya Pak? Pegang. Mana lagi? Pegang dulu. Sekarang pegang di sini. Pindah. Lurus. Ini satu lagi tangan. Pindah. Ya, kita sekarang ini. Anu Bapak, jempol belum Pak. Karena ini lagi direkam. Wah, jempol. Gimana lagi? Ya, biasa periksa jempol. Coba ayah ya? Tadi gimana Pak? Dua ya? Ayo ayah. Benalin dong ayah. Benalin sekarang. Kenceng nggak? Jangan berbengkok nih. Bapak sini Pak, perhatikan dong. Nggak perlu dibilang, apa yang rasa sendiri. Benalin ayah.
Nah, tuh. Masa ditanya. Saya malah menikmatin gitu, Pak. Tangannya lepas dong Pak ini Pak. Oh, lepas. Iya dong, masa nggak berasa. Terus, nah baru ada reaksi. Masa jangan, ya baru ngomong dia. Jangan. Itu air rumahnya Pak mana? Belum, ini sebelum Ini baru Pak. Kalau tadi tidak berasuh. Sakit nih. Tuh Pak. Jempol coba agak lama karena tadi ada masalah jempol. Lepas kanan ini. Woi. Udah. Jalan memang. Kita percaya. Kontrol gitu. Begitu. Kontrol. Mari keras. Gila konsentrasi, Pak. Belum, ulangi. Gak apa-apa namanya latihan Pak. Apa kontrolnya terang juga? Iya, kontrol. Tapi kadang-kadang kalau orang grogi gitu, Pak. Dengan kontrol diinjak, Pak. Ya, ayo. Saya belum Pak, belum selesai. Ya, Nah, selesai itu, Pak. Ya harus selesaikan. Ini enggak, ininya sudah selesai, Pak. Ya sekarang leher. Ya. Oke leher. Ini tetap tangan ini, Pak ya? Iya dikontrol lah pakai tangan Pak. Pakai ini dulu Pak, pakai tangan ini Pak. Yang mana? Oh, ini 3. Ya 3. Lehernya dicek tulang lehernya tuh Pak. Saya tulang dari atas. Ke bawah. Sini. Iya. Sini. Ini kan? Ya pada saat terapis memegang bagian leher itu artinya bahwa si terapis sedang ingin mengetahui apakah beliau ada masalah dengan kolesterol. Jadi bagian kepala itu mendeteksi bagian kolesterol, kemudian penyumbatan, kemudian tekanan darah. Maksudnya di sini ada penyumbatan di kepala, kemudian ada migrain, ada vertigo, ada sinusitis, ada bagian telinga atau masalah pendengaran. Dan ini merupakan sebuah teknik yang efektif untuk mengetahui apakah pasien mengalami masalah atau tidak. Dan ini perlu Anda pelajari lebih jauh. Baik, coba kita lihat ya, lihat lagi kembali video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kan tulang leher Pak, ini tulang leher. Oh, lewat ini, Pak ya? Tulang leher ini loh, ini tulang leher. Mana? Nih. Oh, sini. Iya, lagi belajar, lagi ngajar. Ke atas. Nah, ke atas lagi. Nah, ke atas ke bawah. Tarik ke bawah. Ke bawah. Bentar dulu, Pak. Tarik. Salah dia. begini ya? Nah, begitu, Pak. Itu. Aduh. Dah. Nah. Pindah kuping. Ada satu lagi di belakang itu. Sini. Iya, di atas. Bukan ya, ada satu lagi kan. Nah, itu. Pasangan. Kontrol kalau listriknya belum terasa listriknya. Nah, kalau dia nggak berasa pakai ini Pak, pakai. Nah, Gini. ya. Dut. Nah, gitu Pak. Oh, ini harus dulu. Ya. Coba Anda perhatikan ketika terapis memegang leher. Jadi kalau misalkan pasien tidak mengerti kepala tidak bergerak atau tangannya tidak bergerak, itu artinya ada kolesterol yang cukup tinggi pada pasien tersebut. Tetapi kalau misalkan pasien itu melakukan gerakan refleks antara tangan dan kepala kemudian ada gerakan, itu artinya kolesterolnya mengalami kondisi normal. Coba Anda perhatikan. Lepas, Pak ya? Ya harus dilepas, masa nggak dilepas gimana sih Pak? Kita kontak kiri kanan, tangan kiri. Terapisnya tegang. Terapisnya Udah. tegang. Udah. Sekarang apa lagi? Kuping. Kuping. Kuping di mana? Gini. Atas. Atas nih. Nah, pegang. Cut. Udah. Nah, Sekarang ini gigi. Giginya belum. di mana tuh, Pak? Sebelah kiri. Gigi Ini mana? nih. Oh, sini. Sini. Pipi. Geraham. Iya, pipi.
Udah. Sekarang balik badan, balik muka, balik muka, mau balik badan. Lagi. Ini ya? Enggak, dari sini Pak, ini dulu Pak, ini Pak. Ini. Ya, tuh ya, ke bawah. Ke bawah, sampai bawah. Terus Belakangnya. sini. Enggak, belakangnya. Sini. Ya kalau dia nggak berasa pakai anu Pak, pakai pedang Pak. Pegang dulu nih, pegang dulu. Baru pedang. Gini. Ya. Nah, kalau nggak berasa tuh pakai itu. Udah. Nah, sekarang kepala. Ini belum. Ya, kuping. Atasnya. Bukan itu. Atasnya. Nah. Ya, perlu kami jelaskan bahwa ketika terapis memegang bagian telinga, itu artinya bahwa si terapis sedang mencoba mendeteksi apakah pendengaran pada pasien mengalami gangguan atau tidak. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti Anda bisa lihat di video ini, terapis akan memegang jidat. Jadi jidat itu bagian kepala, kanan dan kiri. Itu tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah pasien mengalami penyumbatan kepala atau tidak. Begini sangat efektif untuk mengetahui apakah pasien mengalami gangguan pada penyumbatan kepala dan yang mengakibatkan terjadinya pecah pembuluh darah jika ada penyumbatan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, teman-teman terapis Indonesia, bahwa ketika Anda mampu mendeteksi di bagian kepala, maka Bapak Ibu bisa mendeteksi sejak awal apakah pasien mengalami masalah dengan penyumbatan atau tidak. Ya, kita perhatikan secara sesatu. Ya. Nah, sekarang kesimbangan Pak, kesimbangan. Ini kan. Ini kan tengah-tengah gini nih. Oh, ini. Kesimbangan ini ya. Wih. Nah, migren, udah. Ini migrain mana, Pak? Ini. Sini Pak, migren sini nih, kanan kiri Oh, Pak. sini. Satu Bukan. gini. 3 jari. 3 jari. Ini loh Pak, sini. Sini, Pak. Ya, mana ini Pak, ini nih. Nah, itu. Ya. Belum. Coba jangan pegang. Enak. Kan udah. Jangan kaget. Itu kan saya kasih tahu Pak. Nggak apa-apa Pak Landi. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini pemula, jadi terapis harus hati-hati melakukan deteksi terapis kepada pasien, karena kita menggunakan listrik itu sebagai sarana untuk mengobati, jadi harus hati-hati. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Kalaupun ada terjadi sedikit-sedikit, yaitu ya lumayan lah untuk untuk nguji nyali supaya sudah terbiasa. Kalau sudah biasa nggak ada masalah. Oke Bapak Ibu, kita coba. Iya Pak. Latih sih gampang ya. gampang. Kalau tadi pengalaman. Demikianlah praktek yang dilakukan oleh Pak Andi dan Pak Sahban, satu dari Padang, satunya dari Bogor. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita coba cari lagi video tentang penjelasan tentang manfaat dari terapi manusia listrik. Nah, sini saya sudah siapkan videonya, jadi Bapak Ibu bisa lihat aja di channel saya HDR TV. Itu ada informasi lengkap tentang video-video tentang terapis, kemudian video-video tentang bagaimana menggunakan training listrik sebagai alat terapi. Jadi Anda bisa belajar secara online. Ya, kita coba lihat penjelasan tentang manfaat dari terapi ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui apa sih yang dirasakan atau manfaat yang nanti ketika Bapak Ibu di terapi menggunakan teknik listrik ini. Oke, sabar, kita cari dulu channelnya Bapak Ibu, karena ini sudah lama sekali saya
upload, jadi Bapak Ibu bisa lihat di channel ini Bapak Ibu. Di sini ada banyak sekali. Nah, ini ada penjelasan deteksi tangan. Jadi kita coba lihat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa belajar secara online dan secara gratis. Oke, kita lihat coba dengan Nah, jempol ini jika kita mendeteksi jempol, maka yang kita ingin tahu adalah apakah di pinggang atau di tulang belakang itu bermasalah. Kalau dia bermasalah, mendiagnosanya di apakah dia punya masalah dengan ginjal atau tidak, Pak? Atau ada masalah penjepit di tulang belakang atau tidak? Atau ada masalah dengan kesleo atau patah tulang di tulang belakang? Itu mendeteksinya melalui kaki jempol. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan ginjal, kita tanya yang dikonsumsi apa saja. Contohnya misalkan obat-obatan, narkoba dan lain-lain, ini kita cek, Pak. Nah, kalau dia lebih dominan itu, berarti dia ginjalnya bermasalah, fungsi ginjalnya berkurang atau mengarah kepada cuci darah atau. Bapak Ibu, baik, sebelum kita bahas lebih jauh, kita selingan dulu, akan kita lihat promo. Ya, demikian promo tentang buku. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, buku ini sangat luar biasa dan Bapak Ibu bisa belajar banyak tentang buku itu, karena buku tersebut membahas tentang kekuatan hati dan kekuatan pikiran, di mana Anda akan belajar banyak tentang bagaimana Anda memanfaatkan kekuatan pikiran untuk suatu keinginan yang Anda ingini. Dan kekuatan pikiran, jika Anda kombinasikan dengan kekuatan hati, maka hasilnya sangat luar biasa. Nah, di buku The Seven Manpower yang kami tulis, itu sangat menarik karena buku ini membahas secara detail tentang bagaimana kekuatan pikiran itu bisa mengendalikan aktivitas kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja pembahasan tentang manusia listrik tadi. Kita lihat video yang terkait dengan penjelasan tentang manfaat dari manusia listrik. Kita lihat channelnya dulu. Baik, kita cari channelnya, video ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, Anda bisa belajar lebih jauh tentang training manusia listrik melalui channel kami, yaitu HDR TV, di mana channel kami mengupas tuntas baik itu secara praktek maupun secara teori. Dan jika Anda ingin lebih jauh ingin tahu lebih jauh tentang training manusia listrik atau tentang terapi manusia listrik, Anda bisa komunikasikan dengan kami. Baik, kita mulai saja penjelasan manfaat dari terapi atau mendeteksi terapi melalui tangan.
Kami tunggu Bapak Ibu. Jika kita mendeteksi jempol, maka yang kita ingin tahu adalah apakah di pinggang atau di tulang belakang itu bermasalah. Kalau dia bermasalah, mendiagnosanya apakah dia punya masalah dengan ginjal atau tidak, Pak? Atau ada saraf kejepit di tulang belakang atau tidak? Atau ada masalah dengan kesleo atau patah tulang di tulang belakang? Itu mendeteksinya melalui kaki jempol. Oh ini Pak. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan ginjal, kita tanya yang dikonsumsi apa saja. Contohnya misalkan obat-obatan, narkoba dan lain-lain, ini kita cek Pak. Nah kalau dia lebih dominan itu, berarti dia atau mengarah kepada cuci darah atau gagal ginjal. Ini, Pak. Tapi kalau misalkan dia minum seperti soft drink, nah itu biasanya ke batu ginjal Pak. Makanya kita lihat berapa lama dia konsumsi. Kalau dia nggak siput betul sekarang kan? Berarti itu dia batu ginjal. Kayak ini jempol ya. Ginjal atau saraf di tulang belakang. Jadi dia apakah dia patah atau dia saraf kejepit atau dia bengkok. Pak Adi. Nah yang kedua adalah dari telunjuk. Nah dari telunjuk ini mendiagnosa bagian mana kaki atau tangan yang sakit. Kaki atau tangan Pak. Jadi kalau kita pencet ini, kalau pasien tidak merasakan sakit, berarti dia ada masalah dengan kaki atau tangannya. Mesti ditanyakan Pak ke pasien, Pak yang pegel tangan atau kaki. Nah lebih jauh, apakah dia punya masalah dengan asam urat atau rematik? Atau ya tadi Pak, patah tulang lagi. Patah tulang, kaki atau tangan atau stroke Pak. Stroke yang ya. Ini jempol. Nah kalau yang jari tengah, ini fungsi seluruh organ di tubuh yang di dalam perut itu di tengah. Lambung usus mana? Ya lambung usus tadi liver dan lain-lain itu ingredientsnya dari sini Pak. Jadi kanker tumor hanya di sini Pak. Saya di kanker tumor. Kanker darah? Sama. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, ini adalah jari manis untuk mendiagnosa apakah tekanan darahnya normal atau tidak normal, tinggi atau rendah. Sehingga ketika pasien kita deteksi dia merasakan sakit, berarti tidak ada masalah. Berarti tekanan darahnya normal. Rendah atau tinggi ya, sama aja ya, rendah atau tinggi. Yang terakhir adalah mendiagnosa saraf kepala atau jantung Pak. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan jantung atau saraf kepala, diagnosisnya ini. Nah kalau kita pencet ini dia tidak sakit, sudah dipastikan tidak sakit nih Pak. Sudah dipastikan dia masalah dengan jantung dan saraf kepala. Lebih jauh lagi kita cek bagian kepala. Kalau di kepalanya tidak sakit, berarti ada gejala stroke Pak. Kan materi stroke kan belum masuk juga. Tapi untuk mendeteksi apakah dia punya stroke atau punya jantung, pencetnya ini. Awalnya dari sini Pak, kuncinya di sini. Berikutnya baru kepala. Nah, kepala berarti dia masalah dengan stroke. Nah kalau ini sudah tidak sakit, kemudian kepala tidak sakit, kita bisa prediksi bahwa 3 bulanan lah, sampai 6 bulan dia kena stroke Pak. Dan itu hati-hati. Kalau pernah kena stroke ringan itu? Pernah kena stroke ringan? Sama Pak, sama Pak. Terus berarti Iya sama, ini sama kepala. Nanti kepala bagian kepala bisa kita bahas ya. Jadi mengetahui apakah dia punya jantung atau kepala di jari manis. Klik gitu. Ya. Klik ya. Ini itu Pak yang saya sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Paul, tunjuk. Ya, dari penjelasan tersebut, dari penjelasan jari tangan, baik itu jari jempol, telunjuk dari tengah kemudian jari manis setelah kelingking, kita bisa mampu mendeteksi penyakit apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi sangat efektif Bapak Ibu, dan
karena ini langsung kita bisa mengetahui, jadi kita mampu mengetahui apa yang harus kita lakukan supaya si pasien bisa tertolong dengan cepat. Dan ini sangat simpel dan sederhana, sehingga kita mesti harus memiliki jam terbang untuk menekan tingkat keberhasilan supaya diagnosa yang kita berikan kepada pasien itu tepat. Jadi Bapak Ibu perlu proses belajar lebih jauh, perlu pengalaman-pengalaman yang lebih jauh, supaya nanti ketika Anda berhadapan dengan pasien, Anda memiliki alasan-alasan apa saja yang menyebabkan pasien mengalami masalah pada kesehatan. Jadi Anda bahas lebih jauh, dan biasanya Bapak Ibu ketika Anda ingin menguasai ilmu ini atau Anda bisa melakukan praktek dengan teknik ini, Anda harus terlebih dahulu melakukan training trial and error terus menerus. Jadi kami pun sama, kami juga melakukan ini kurang lebih sampai 1 tahun baru kami memiliki kemampuan atau memiliki diagnosa yang cukup akurat, mencapai sampai 85-90% tentang deteksi yang kami berikan kepada pasien. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mudah untuk menjadi seorang terapis, terutama di akupuntur evolusi manusia listrik. Tetapi ketika Anda mau belajar, mudah-mudahan ilmu yang Anda dapat dari ini akan bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, kita coba dengarkan kembali. Jari tengah, jari manis, dan kelingking. Kanan kiri sama Pak. Jadi kalau dia diagnosa tangan kanan berarti organ sebelah kiri. Diagnosa tangan kiri berarti organ sebelah kanan, jadi bersila. Begitu juga dengan jempol. Jadi jempol selesai ini Bapak diagnosa di bagian jempol sama Pak. Perilakunya sama. Apa yang Anda lakukan sama. Intinya juga sama. Apakah ada atau tidaknya masalah di tangan itu sama dengan kaki. Cukup Pak. Jadi tahapannya begitu semua tadi? Ya sama persis. Ini ada yang di Google itu tentang terapi sarak kaki itu ya, itu biasa adaptasi kan. Ya ada yang tangan juga ada, sama dia. Sama. Aku profesor. Sama. Kan ada sentuhan di sini itu mengandung. Jadi kita sentuh dengan tadi bisa ya. Sudah, ya dengan gini Pak sudah cukup Pak. Udah semua itu ya? udah semua. Oh di sini udah ngangkut. Ini kan mau nyoba. Bapak tinggal cari apa nih? Ini nggak perlu. Oh karena dia ada spesialis lagi di sini ada, di sini ada. Iya, makanya Bapak gini Pak. Kan saya bilang gini Pak. Jangan gini. Karena kalau gini berarti dia nekan sini Pak. Kemarin. Berarti khusus dia aja ya. Ya, gini aja Pak. Set. Dia satu. Terus Bapak cari nih penyakit apa aja di sini. pindahin. Ini saya. Iya bisa, pelan-pelan bisa. Ya. Tapi terlalu ribet Pak. Gini aja sekalian. Sekaligus aja ya. Good. Kapan akhirnya saya. Iya. Kapan aja. Selesai. Gini. Tapi kuncinya ya itu aja, Pak. Jantung, ini bagian tekanan darah tidak normal, ini bagian organ tubuh tengah-tengah, ini bagian tangan atau kaki, ini pinggang. Udah itu aja. Oh, tapi kalau Oh berarti masuk PHP masuk jempol ya? sini Pak, Ini tadi tapi lambung. ya kan dalam organ tubuh Pak, dalam Oh. di dalam tubuh. Ya kan beda-beda. Jempol. Demikianlah proses pembelajaran kita bagaimana menjadi seorang terapis akupuntur revolusioner manusia listrik. Mudah-mudahan apa yang kami sharingkan kepada Anda bermanfaat, dan teknik ini Anda bisa pakai, dan jika Anda mengalami masalah Anda bisa konsultasi langsung kepada kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami berharap Anda share and subscribe serta memberikan komentar, share, like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, maka Anda bisa melakukan share, like, and komen setelah subscribe video ini, karena share, like, and komen Anda akan sangat berpengaruh
terhadap video-video yang akan datang, supaya Anda bisa mengikuti perkembangan tentang training yang akan kami berikan kepada Anda secara gratis, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa